Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita ya. Kali ini kita akan membahas bahas atau ngobrolin soal pemilu sih, lebih ke kayak apa ya, kan kita juga ada dari beberapa kita yang masih pemula banget, pemilu pemula lah, kayak belum tahu, belum nyoblos kayak gimana gitu, belum nyoblos. Kebetulan kita juga ada ada tamu. Bukan tamu sih, lebih ke teman-teman juga ya. Cuman ya memang agak lebih suka. Beda lah. Bisa. 2003 2000 Oh, 2000 apa? 2000 Tahun 2000. 2000 apa? Beda suhu pisan gitu. Yang udah ngerasain kayak apa sih pemilu tuh, kayak gimana sih pemilu tuh. Dan kita pun udah sebelumnya udah nanya juga kayak dia tuh udah pernah ikutan pemilu. Oke. By the way namanya tuh Kang Julfikar Samin. Salam. Bukan Samin. Salam. Samin ikan ya? Salmon. Lumayan bener sih. Oh ya, pertama-tama tuh kita mau ngomongin apa dulu? Kita ngobrolin apa dulu? Tapi kan kalau misalkan membahas sesuatu pasti harus dari awal mulanya kan? Ya. Pasti kita ngobrolin sejarah nih. Ya. Nah, sejarah pemilu itu gimana sih? Kalau pemilu umum apalagi di Indonesia kan bentar lagi nih ada pemilu, sampai ada kampanye juga. Kita ikutan pemilu. Kalau misalkan dari pemilunya sendiri, pemilu itu apa sih? Kayak kan pemilu itu kayak proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu ya. Ini kan dalam ranah politik berarti ya. Jabatan-jabatan tersebut juga beraneka ragam. Contoh kan dari presiden ada, wakil presidennya juga ada, atau wakil-wakil rakyat juga ada. Atau misalkan dari ranah sekolah ketua OSIS pun ada ya. Iya. Apalagi kecil ya di sana. apalagi udah masuk kampus ada lembaga ini, lembaga itu. Apalagi yang terkenal sekarang apa BEM itu kan. Iya. Itu termasuk Ya, itu lembaga organisasi kan, ada pemilihannya juga kan. Dari pemilu juga kan merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat juga. Ya dari Psikom ada sih. Ya, campurannya kayak kita berkomunikasi mempengaruhi psikologis. Iya. Ada kan ya? Iya. Kayak dari Psikom juga kan kayak ada juga kayak materi-materi kayak komunikasi massa, komunikasi antar personal, banyak juga kan kayak bentuk komunikasi kan dari sejarah pemilu juga berkaitan sama komunikasi juga, karena dari pemilu juga ada yang namanya kampanye. Ya. Nah, jadi kampanye itu kayak semacam demonstrasi bahwa kayak kita tuh cocok loh sebagai pemimpin, kayak mempengaruhi orang, kayak jadi meyakinkan orang-orang bahwa kita tuh aku mau nyalonin, aku pantas untuk memimpin kalian dan membuat kalian menjadi lebih baik. Atau misalkan aku punya program buat memajukan kesejahteraan rakyat dengan programnya ini gitu. Atau misalkan dengan pembangunan apa, atau misalkan bangun jalan atau bangun tubuh. Ya, salah satunya kayak apa ya? Itu tuh mungkin hal yang kayak kampanye tuh jarang banget orang yang kayak minatin kan. Ya. Apalagi kayak generasi muda kayak rudet banget kampanye kayak asal milih. Terus tuh jadi banyak juga kayak politisi yang kayak aku kampanye yang kontroversial. Jadi kayak apa sih kampanye tuh yang I don't give a shit deh, yang penting kayak menarik aja gitu. Ya. Nah, menurut Kang Jul kan sebagai orang yang pernah ikutan pemilu juga nih ya, ada nggak sih kayak kampanye yang menurut Kang Jul tuh agak-agak gimana gitu di tahun-tahun kemarin atau Ada yang mengganjal. Ada sih kayak contoh kayak kampanye ada yang nyelipin uang, Masih kan kayak sih udah biasa nggak udah sih? ngasih amplop 100.000 itu kan sebenarnya udah termasuk ngebeli orang, kayak itu udah pelanggaran gitu. Tapi itu bukan termasuk gratifikasi kan, bukan? Gratifikasi itu kayak orang yang nyalon itu dikasih
makanan itu udah nggak boleh sebenarnya, harus beli. Kayak presiden aja beli bakso contohnya gitu, nggak boleh kasih gratis, nggak boleh, harus beli. Itu udah masuk gratifikasi, soalnya udah masuk kayak suap gitu. Nah, itu kan pertama kayak ngasih uang ke rakyat kayak buat milih ini, sementara kayak itu tuh belum tahu ya ini pemimpinnya calonnya siapa gitu, tanpa mereka tahu tuh kayak latar belakangnya gimana, track recordnya gimana gitu kan, mereka nggak tahu, cuma tahu milih karena dibayar. Itu udah gak benar sebenarnya, ada tempat seperti itu. Terus juga kayak misalkan kampanye yang mungkin ada sebagian yang radikal. Yang radikal tuh kayak misalkan ngasih kejelasan kayak tentang agama misalkan. Satu pelanggaran yang menurut agama emang salah, tapi menurut dia tuh langsung ngejudge orang yang orang lakuin itu langsung salah, kamu harus langsung dihukum gitu. Sementara banyak juga yang kayak contoh kita bahas tentang Muslim sama Coki. Tentang Muslim pernah ngeluarin baju kayak humanity above religion gitu kan. Jadi yang radikal itu malah membahayakan orang yang lain juga, dan bahaya kalau misalkan kita dapat calon yang radikal kayak gitu. Seperti itu sih mungkin yang dari pengalaman saya alami atau yang saya tahu. Apalagi kalau misalkan punya pemimpin kayak gitu kan, otomatis dia punya apa ya, kayak privilege sendiri kan, kayak misalnya kita ngomong A pun mereka pasti percaya gitu, ya kan? Nah itu yang kayak apa ya, susah, bukan susah ya, tapi emang harus cukup dihindari, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa itu juga tidak mungkin mudah untuk dihindari gitu kan. Punya pemimpin kayak gitu deh, apalagi dari yang sekarang juga untuk pemilihan kayak gitu kampanyenya jadi lebih cepet nggak sih? Iya, terus juga ada satu hal lagi yang kayaknya udah jadi hal yang masalah kalau terus ada di pemilu itu, kayak pas kampanyenya tuh orang-orang tuh kayak ngeluarin visi misi, terus tujuannya gimana, rencananya gimana, terus giliran udah jadi kepilihnya banyak rencana yang mereka omongin itu gak kejalanin gitu. Itu kayak apa ya, udah biasa ya sih? Ngasih kata-kata manis doang di awal. Iya, kayak misalkan dari yang tahun-tahun sebelumnya pun itu udah kayak apa ya, gue ngeluarin ini nanti juga biasa lagi gitu kan, mereka juga masih akan lupa gitu kan. Terus ada contoh juga kemarin nih yang ramai banget Ridwan Kamil yang masalah bikin aljabar. Oh iya. Di Twitter ramai tuh kemarin, dia yang ngebahas kayak Ridwan Kamil itu pernah nge-tweet tahun 2012 katanya kota yang maju itu kota yang mendahulukan transportasi umum rakyat ya buat orang-orang gitu. Sementara kemarin di itu gara-gara Ridwan Kamil ya sering banyak aljabar, terus banyak lagi atau kota Bandung dibenerin kayak tempat-tempat Asia Afrika segala macam sih, tempat wisatanya gitu. Sementara gak relevan sama tweet Ridwan Kamil tahun 2012 gitu. Jadi banyak orang kayak cuma ngomong bohong doang. Ridwan Kamil dulu cuma bilang janji-janji manis doang, dulu bilangnya kota yang maju itu kota yang mendahulukan transportasi umum, terus sekarang malah bikin aljabar segala macam gitu. Tapi dari yang sekarang kita lihat juga udah ada transportasi umum kan, bahkan dari transportasi umum itu kan ada yang sampai asalnya dari angkot, terus ada transportasi yang memang dari pemerintah gitu kan. Kan itu akhirnya bentrok juga. Iya, ada bentrok. Terus bandinginnya sama Jakarta gitu. Dari kampanye sendiri pasti akan melanjutkan ke jenjang pemilu, benar kan? Dari pemilu itu pun nggak mungkin langsung lancar-lancar jalan tol lurus, enggak kan? Pasti ada pelanggaran lah sedikit-sedikit. Kayak misalkan dari pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Terus itu lagi apa kan? Ada pidana sama administrasi. Kode etik. Kode etik. Nah, kalau dari pelanggaran administrasi sendiri kan kayak KPU tidak melakukan penelitian atau verifikasi faktual gitu. Jadi kayak gue bikin pendataan palsu aja, yang penting beres gitu kan. Terus ada juga yang memberi kesempatan kepada seseorang untuk memilih TPS padahal yang tidak bersangkutan tidak memiliki hak. Jadi kayak orang lain dikasih akses gitu. Kayak masuk ke TPS lain. Dari poin 1 juga kan kayak apa sih KPU tidak melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kayak yang akurat. Jadi kayak misalkan kasus kemarin deh yang waktu pilpres. Jadi kayak Global TV nampilin kalau misalkan Pak Prabowo yang menang, SCTP Pak Jokowi yang menang. Jadi kayak mungkin itu merupakan salah satu contoh dari salah satu contoh dari pelanggaran administrasi tersebut. Buat yang nomor 2 kan mungkin sudah terjawab ya, lumayan terjawab. Terus ada juga pelanggaran kode etik. Gimana tentang pelanggaran kode etik itu? Kode etik kayak penyelenggara pemilu itu kan terlibat dalam kegiatan atau misalkan menjadi partai politik. Contoh gini,
dia nyalonin jadi atau misalkan kayak dia nyalonin pilpres tapi dia tuh masih jadi anggota partai, jadi masa jabatannya itu belum ini habis. masih tau masih yang gubernur apa yang Sumatera Utara gitu dulu jadi ini ketua PSSI dulu sebelum yang sekarang. Oh jadi Dulu dia menjabat apa tapi nyalonin jadi ini juga jadi gubernur atau wali kota gitu. untuk yang sekarang juga ada kan? Ada. Ada. Jadi dia tuh masih ada, jadi malahan jadi ketua loh, jadi ketua satu lembaga. Tapi dia juga nyalonin lagi untuk yang lebih atas, bahkan kampanyenya juga dari sekarang. Malah nggak boleh ya, harus nunggu jabatan Ada ada dulu dulu kan. jabatan habis dulu, tapi ini kan enggak. Bahkan dia dengan terang-terangan nanti di tahun berikutnya bakal ada satu pemimpin yang sama di tahun berapa gitu. Nggak benar itu kalau kayak gitu harus ragus sudah masih punya jabatan tapi pengen jabatan Itu dia. double jabatan tadi yang Padahal dari pemimpin yang sekarang pun dia udah kayak wanti-wanti, udah ini aja karena ini udah apa ya, kayak udah kelihatan banget gitu ya si sosok pemimpinnya tuh. Terus dari ada calon lain juga tapi masih laki-laki. Nah untuk yang tadi itu kebetulan perempuan. Aduh. Spill Kak namanya Kak. Hah? Dari partai apa Kak? Jangan Aduh. Aku kepo nih. Nanti diserang sama Nanti ada fansnya. Iya. Fansnya sekarang ada Gatsu. Aduh spill saya. Gak suka jalan. Santai aja Kak. Kita bisa ini nonaktifkan komentar. Aduh, kan seperti aduh yang itu. Mic off. Itu kayak tablonya emang lulusan deh. Aduh. Iya. Nggak tahu sebenarnya nggak tahu nggak cuma Tapi kayak berusaha positif thinking aja. Itu udah Kan kalau nggak salah gimana 2 ya? kali loh kan. pintunya rapat banget, kayaknya akan ada tikus yang masuk. Bahkan di gedung-gedung dari luar nggak akan kedengeran. Iya. Kok ada yang berani ya giliran orang ada ngomong matiin mic gitu kayak ngerasa dia udah punya power gede kayak berhak ngapain aja bebas ke orang Loh, lain. kan ketua. Kita bebas kan. Gak akan dong. Dalam gedung sebesar itu mati lampu, korsleting listrik. Bahkan dari gedung itu pun lagi rapat nonton loh 32 detik lagi. Aduh, itu apa tuh? Nah, ada juga kan yang beberapa lagi pada demo malah ada ulang tahun dalamnya. Oh iya. Ya, Itu kalau nggak salah bukan di daerah-daerah Jawa Barat ya kan. itu di Konoha. Aduh. Oh di Konoha. Oh iya negara Konoha ya. Konoha. Konoha tuh kalau negara Indonesia kan nggak ada kan kayak Iya, gitu. nggak Cuma ada. di negara Konoha Aku satu cinta NKRI, Nah. harga mati. Kalau negara Konoha mungkin berbagai macam bentuk kali ya, bahkan Iya. dari netizen dan rakyatnya sendiri pun punya kreatifnya masing-masing. Iya. Misalkan kayak jalur 1 terobos sono sini gitu kan. Biasa. Apalagi kalau misalkan udah dari tahta terkuat makhluk mama itu udah nggak bisa dilawan lagi. Bisa itu mau ngomong di mana-mana di rumah di jalan udah paling mana. Itu Tuhan, mama itu. Lu saya cocok. Oh yang ngomongin soal kode etik juga kan ada juga kayak pelanggarannya tuh ketika pemilu satu bayar ke pemilu satunya lagi. Bayar. Iya, jadi kayak berusaha kayak mundurin diri kah atau berusaha kayak dari parpol itu ya gabung sama ini kah, tapi dengan iming-iming uang. Nah itu tuh merupakan kesalahan kode etik. Boleh kayak apa ya, bahasa bersatunya tuh aku kurang tahu juga, lupa lebih tepatnya. Tapi kayak ketika bersatu tuh gak boleh ada iming-iming uang setahu aku. Jadi koalisi gitu kan Hmm. kayak aliansi Oh semacam iya, aliansi gitu. koalisi. Aliansi Konoha. Nah, kalau misalkan- Bagakure. Aduh, kalian Kalau ada ini ya kan. Mereka kan sukarela buat ngelawan modal. Iya. Nah, sukarela kan, nggak dibayar. Iya. Sementara di salah satu negeri, Vrindavan mungkin ya. Apalagi perindapan kan ya. Iya. Jadi kayak hal tersebut tuh kayak apa ya? Malah banyak banget kesalahan kode etik tuh, pelanggaran kode etik tuh di negeri tersebut. Aku nggak tahu, antah berantah. Nah, Oke guys ya, kembali lagi di makanan unik. terus ada pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran pidana tuh kan kayak ada juga kayak yang udah disebutin sama Kang Jul, yaitu politik uang, dimana kayak disuap lah, kayak dikasih iming-iming kayak misalkan kalau misalkan pilih saya tuh nanti dikasih ini loh, dikasih bingkisan ini loh.
atau misalkan baju loh, walaupun dikasihnya tanpa senyuman. Kayak apa ya, aduh kayak nggak rela gitu, kayak apa ya, habis dimarahin sama nyokap tiba-tiba kayak disuruh-suruh gitu kan, panas-panas kayak ke warung gitu, tiba-tiba bete gitu kan, ngasihnya kayak sembarangan. Nah, Lu aja ini dari Kang Jul sendiri pernah nggak sih kayak dikasih iming-iming atau uang atau ngalamin gitu peristiwa kayak gitu? Buat dikasih uang sih belum saya sampai saat ini. Cuma ada satu cerita nih waktu tahun 2019, baru saya baru lulus banget. Ingat saya waktu saya sehabis lulus bulan Agustus atau September, ada partai 3 huruf hitam kuning. Ada yang turnamen game bola PS gitu. Di seluruh kota Cimahi, registrasinya gratis, cuma nunjukin KTP doang. Nah, jadi ngadain turnamen gitu, banyak yang ikutan. Hadiahnya tuh juara pertama kalau salah 1 juta, hadiah keduanya tuh 250. Turunnya banyak banget ya. Saya dapat juara 4 cuma dapat botol tumbler. Wah, botol tumbler yang iya benar-benar botol tumbler juara 4, tapi juara satunya ada anak cuma itu lah. Dia masih sekolah, juara 1 dia. Nah, saya nggak tahu itu tuh kayaknya emang teri kampanye mereka nggak sih, kayak ngadain yang undang anak muda buat milih mereka gitu. Kayak ngadain, apalagi kan turnamen game bola gitu yang kita kan baru berapa belas tahun, 19, 20. Iya. Oh, jadi kayak misalkan, Mama, udah gini aja. Nah iya kan kemarin kan kayak nggak asik gitu mereka tuh buat anak-anak gitu. itu gampang gitu ya. Jadi ya, apalagi belum ada pengalaman kan. Baru pertama kali nyoblos, belum punya pengalaman, terus ya masuk anak muda buat milih mereka, partai mereka gitu. Nyari yang asik-asik aja Iya, ya. dan saya terpancing. Untuk dulu kemarin milih apa ya? Oh ini dari dulu gara-gara kemarin dapat ada turnamen PES, coblos. Aduh ya. Padahal itu belum tentu tahu ya Siapa siapa aja ya, nama-namanya nggak tahu ini orang siapa, track recordnya gimana, latar belakangnya gimana, orang mana, visi misinya apa, nggak tahu saya. Tapi dari kejadian, bukan kejadian sih, lebih ke yang sering dialamin sama kita kan, untuk pemilihan daerah kayak nggak pernah kayak dikasih tahu kan ini orangnya gimana. Beda ya sama beda kalau pemilihan presiden itu kalau kan pilpres mah kan, oh ini orangnya ini ada debat acara TV, ada segala macam. Media buat informasinya banyak. sepak terjangnya gimana kan. Iya. Kalau yang kan pemimpin daerah gitu mah kan tahu-tahu ada baliho gede. Iya. Ini nggak tahu siapa tiba-tiba ada baru. Kok ada namanya? Iya. Tapi kalau kebetulan saya waktu itu pernah jadi santri ya, itu tuh ada. Jadi dia tuh cucunya dari guru besar, dia nyalonin jadi gubernur. Sekarang gitu. Itu kebetulan cuma hanya itu aja yang ngalamin, bahwa itu dari lulusan santri, terus dari ada bukan salah satu santri sih. Jadi cucunya guru besar ya, jadi nyalonin jadi pejabat gubernur. Ya ada inilah apa namanya, ada sedikit modal yang masuk lah. Itu merah dan biru. Aduh. Ada makanan juga sih, ada lampu akbar nih. Wah, pokoknya Acara besar lah ya. acara besar lah pokoknya gitu. Itu mama sih. Makanya akhirnya dia kepilih. Aduh. Tapi ya soalnya gitu. tapi dari visi misinya pun cukup apa ya, cukup menjanjikan lah gitu. Sampai akhirnya dia sukses terpilih. Gitu. Karena mungkin kayak dari banyak faktor kan ya, dari apa sih, sekarang tuh kan bisa dilihat tadi anak santri, karena anak santri mungkin Islamis kan. Sementara kita tuh negara yang sangat Islam. Ini merupakan salah satu faktor kayak kenapa sih bisa dipilih. Bukan mungkin karena uang juga kan. Bukan. Akan mungkin kan uang juga paling kayak uang buat apa, gak banyak lah. Terus kan kayak ngomongin soal kayak pidana kan, kayak kasus-kasus apa sih, pelanggaran pidana di daerah-daerah kalian kan udah ada nih. Sementara kayak aku sendiri kayak belum ngerasain kayak pidana apa sih, apa tuh namanya, pelanggaran pidana dari pemilu tersebut tuh kayak apa gitu. Makanya kayak apa sih, setelah dengar dari tindak pidana mungkin aku bisa mikir kayak kedepannya kan aku udah 19 tahun juga, pasti juga tahun ini atau tahun depan juga kalau aku akan kayak pemilu, jadi aku akan tidak terhasut akan seperti itu. Cerita-cerita yang Berarti kan dari pemilu itu tuh ada, nggak mungkin secara pemilu lancar-lancar sih, ada yang golput apa gimana. ada. Mungkin dari akan sendiri pernah ngalamin apa gimana gitu. Aku akan pernah golput juga gitu apa gitu. Buat tahun kemarin saya masih nyoblos. Masih nyoblos.
Tapi kalau misalkan lihat dari presentasi ini mah wah golput ya. golputnya banyak banget. Dari tahun ke tahun tuh makin tahun berapa itu? Itu ini tuh kalau nggak salah dari 1971 sampai 2019. Mungkin 2019 akan nyoblos ya. Bos. Tapi ini tinggi banget Jomplang banget tahu. Dari zamannya Pak Harto sampai zamannya Pak Jokowi ya. Golputnya banyak. Di 2004 paling banyak 30%. Lebih dong. 32-33%an. Iya. Langsung gitu. Kalau data yang udah ada. Jangan guru. Apa? Kalau dari data yang udah ada sih untuk bagian Pilpres 2019 memang masih cukup tinggi sih Kang. Iya tinggi, cuman masih kurang di tahun dari 2014. Karena 2019 itu hanya sekitar 18% untuk Pilpres, tapi untuk yang Pilegnya itu masih tinggi sekitar 29%. Sebenarnya buat masalah golput itu balik ke kepercayaan orang-orang, kayak orang-orang itu golput gara-gara mereka nggak percaya sama pemimpin yang nyalonin gitu. Karena dari pilegnya berarti kan untuk daerah-daerah bukan dia bukan sih Iya. pemilihan daerah Iya. ketua daerah kan. Iya. Karena untuk yang akan tahu sendiri lah bahwa untuk pemimpin daerah kan kita nggak pernah dikasih tahu ada baliho wah saya akan gini gitu. Kalau yang di Pesma kan udah tahu nih, Iya. udah ada kelihatan di TV pun ditampilin gitu. Iya. Tapi kalau yang pemimpin daerah kan enggak. Iya. Medianya kurang jelas. Nah, Berarti kayak kembali lagi ada PR mungkin medianya ketika pemilihan daerah, RT RW juga kayak kayaknya kita tuh kayak butuh deh kayak misalkan gimana sih kayak mau mendemonstrasikan tapi kayak nggak cuma baliho. Iya. Mungkin masyarakat juga kayak pengen bukti nyata, tapi ketika seorang tersebut melakukan bukti nyata, orang-orang bakal ngejudge kayak dia mah cuma cari sensasi doang. Jadi kayak kita tuh butuh media yang kayaknya media yang tervalidasi sama ini ya sama pemerintah supaya kayak bener-bener deh kayak meyakinkan banget. Soalnya kayak media di kita juga kan banyak yang kayak asal-asal gitu. Iya. Malah kayak blunder ketika pemilu tersebut malah kayak dia hal-hal aneh. Jadi kayak Nyari clickbaitnya doang, cuma kayak buat panasin rakyatnya kayak berita tentang nyeleweng yang aneh-aneh ya diangkat gitu. tapi kan sekarang dari berita-berita yang ini kan kayak benar-benar harus dikaji dulu kan. Iya, biar terang. Jadi kata-katanya tuh misalkan kayak contoh kecil kayak partikel God damn gitu kan, berarti kan kurang inilah partikelnya. Tapi akhirnya gara-gara kata damn-nya itu dihapus jadi hanya God partikel kan akhirnya viral. oh iya. Partikel Tuhan gitu kan. Di Avenger juga ada kok partikel Tuhan. Jantungnya Tony Stark. Waduh. Partikel Tuhan. Waduh. Itu kan pakai yang segitiga itu. Yang bulat gitu diladakan. Seperti bendera. Kita nggak nyebutin ya. Kita kan nyebutin tapi warnanya itu. Iya, warnanya itu. Ya, dan mungkin dari pemilunya sendiri kan bentar lagi kita pemilu, mungkin akan ada bayangan gitu. Saya masih belum bisa nentuin ya buat pemilu tahun depan gitu. Kan tadi pasti nyoblos kan kalian juga kan. Iya. Kayak saya tahun ini saya nyoblos. Dan kemarin belum. iya kan buat pemilihan Pilpres 2024 kan. Ya. Buat bayangan ke depan saya kayak gak ada, belum ada satu sosok yang bisa membuat meyakinkan hati kayak ini cocok jadi pemimpin masa depan Indonesia buat 5 tahun ke depan. Kayak belum ada rasanya itu kayak gitu. Makanya kalau buat tahun depan tuh ada kemungkinan ya jangan dijudge ya buat nonton, jangan dijudge saya karena ini pemilihan saya pribadi, jadi ya Anda mau komen boleh tapi jangan dijudge. Kalau masalah golput tuh sebenarnya pilihan golput itu termasuk pilihan sebenarnya menurut saya ya. Cuma disclaimer dulu. Jadi memilih tidak memilih. Iya, karena ya dari apa yang mencalon kayak gak ada yang bisa membuat kita yakin ya. Kita milih ini tapi bukan kata hati kita. Jadi kayak ya maksain buat milih gitu kan, Kita maksain juga juga pengen punya pemimpin yang benar. benar gitu kan. Yang mereka banggain kayak ya saya bangga milih dia gitu.
ada bukti kerja gitu kan, Iya. kitanya juga kena dampak gitu kan. Apalagi dari tahun sekarang kan kebetulan kemarin pandemi, Iya. otomatis kan apalagi kalau misalkan orang-orang yang homeless gitu kan, ini sekolah anak di mana gitu kan. Iya. Apalagi waktu itu kan langsung elektronik banget gitu kan. Iya. Ada daring, ada apa Zoom Zoom, segala gitu kan. gitu. Kalau orang-orang yang memang benar-benar keterbatasan kan susah kan. Gitu. Yang ngomongin soal apa tuh namanya? Oh iya ngomongin ini, ngomongin apa tuh? Kita tuh ngomongin ini. Sementara mana juga belum tahu siapa yang milu lagi. Iya kan. Ya, Apanya harapannya? bukan siapa yang jadi pemilu. Siapa yang jadi Udah anjing, kan Siapa aja? pemilu kan udah Pemilihan ini, pemilihan presiden, Pilpres 2024. Bukan yang- kampanye kan udah, Ganjar cuman masih memang naik. Ganjar naik. Siapa aja? Prabowo naik. Baru itu doang soal Fajar, Prabowo sama Puan. Udah itu doang aja. Ridwan Kamil nggak tahu tuh. Ridwan Kamil katanya dia nggak akan pakai partai ya. Tapi kan buat nyampe ke partai. Iya katanya, tapi kurang tahu juga. Ini masuk ya, jangan dikat. Boleh lah, ini masuk boleh lah. Ya tadi ngomong formal mulu. Ini sumpah. Fuck. Goblok. Tapi boleh lah satu frame agak singkat masukin lah. Perbedaan pemilu di Konoha atau Indonesia di negara lain beda gitu. Beda ada. Oh kayak apa sih di Indonesia? Menurut pendapat pribadi aku ya, pemilu di Indonesia tuh ada yang udah gembor-gembor di Twitter, ada yang kayak siapa ya? Ini deh partai, salah satu partai Gerinda. Nah Gerinda kan kayak Gerinda. Ayo ulang dulu aja gitu. Aduh, pokoknya partai itu tuh kayak udah kayak apa ya? Mulai kayak berinteraksi lucu-lucuan sama apa sih masyarakat Twitter. Jadi kayak Wali Kota Solo juga lebih kadang menanggapi rakyatnya tuh, apalagi adiknya. Dia udah dijuluki apa sih namanya nih? Kalau nyinyir istilahnya apa sih? Ya emang agak slangnya gitu. Agak slangnya. Yang lebih merakyat lah orangnya. Lebih humor. Aduh humor. Iya, ini bapak humor aja. Duta apa sih? kita sampo. Aduh bukan ya. Udah. Aku pakai sampo lain. Kata Mbak Sunade juga kan katanya yang rambut putih yang paling wah gitu. Iya. Yang paling karismatik lah pokoknya. Harapannya dari kita teh. Harapannya ya apa sih lebih ke apa? Lancar secara bukan teoritis tapi secara teknis. Jadi nggak terlalu banyak ini nggak terlalu banyak masalah ini. Apalagi kan rata-rata ada kota apa sih sebenarnya KPS itu? Tempat TPS TPS ya. Itu kan kadang ada orang yang dibongkar buat apa ini banyak kasusnya sebenarnya. Iya. Nah, menurut pendapatnya Kang Jul tuh kayak harapan Kang Jul ke depannya tuh yang udah apa sih kan karena 2019 udah nyoblos juga, harapannya di 2024 tuh kayak gimana sih untuk Pilpres ke depan? Ya semoga kasus-kasusnya kayak penyuapan, ngasih hadiah, ngasih baju bukannya bete. udah lagi kan satu Kasih baju. kalau yang mau kampanye secara sehat gitu masing-masing si calon itu gitu. Terus ini mah buat pendapat jauh dari 2024 ya kayak lebih jauh lagi. Terus kayak saya tuh kayak kepikiran kalau buat pemilu tuh gak cukup cuma 2 atau 3 yang nyalonin. Kayak harus ada beberapa ahli, misalkan ahli ekonomi, ahli teknologi, ahli yang kayak teknik atau semacamnya gitu. Jadi banyak kayak profesor dikumpulin buat nyalonin jadi presiden di negara gitu. Jadi bukan cuma dari 3 orang, 2 orang yang naik gitu. Jadi harus banyak juga. Jadi biar banyak pilihan, selain banyak pilihan kelihatan track recordnya masing-masing gitu. Jadi lihat gitu dari orang ini mana yang pantas buat 5 tahun ke depan, mana yang buat pantas buat 10 tahun ke depan, kira-kira dibutuhin sama negara ini apa gitu. Buat 5 tahun ke depan tuh kayak ahli teknik mungkin lebih cocok kayak di teknologi apa gitu mungkin. Terus buat pembangunan sipil kayak gitu kayak pembangunan di sini kan harus ditaikin, nah itu ahli yang kayak gitu bisa ditaikin juga gitu. Kalau dengar dari kata pendapat Kang Zul tadi yang apa para profesor yang lebih dari satu ya, saya jadi keingetan waktu itu pernah bahas materi bahkan banyak pemimpin kita yang
kebanyakan dari Pulau Jawa. Berarti kan kalau misalkan dari pemilu yang lebih dari 5 harusnya banyak Yang bukan dari Jawa tuh iya, bukan harusnya dari banyak kan dari Jawa tuh. Iya. Cuman ini mah kenapa gitu? Ya jadi bukan agak sedikit pertanyaan juga. Berarti sih. PR-nya tuh kayak minat bakat. Nah. Minat ke politik apa sih? Minat orang-orang untuk terjun ke politik tuh masih kurang kan. Iya. Jadi kayak mungkin yang minatnya tuh dari Pulau Jawa aja. Rata-rata sih kan ya. Iya. Dari Pulau Jawa, bahkan dari Pulau Jawa sendiri bukan hanya dari pemimpin daerah, bahkan dari pemimpin nasional juga. Mungkin itu sih PR-nya dari kita ya teman-teman ya. Mungkin podcastnya cukup sekian aja. Semoga ya pemilu ke depan lebih baik ya harapan kita semua ya. Harapan kita juga kayak anak-anak generasi milenial tuh lebih bijak dalam Lebih masuk Gen Z gitu. iya, bukan jadi bukan milenial ya. Milenial udah tahun 90-an ya. Iya, Gen Z udah 2000-an. Maaf kok salah. Terima kasih juga buat Kang Jul Iya, yang bersedia datang menyempatkan waktunya ya. Walaupun kita satu kelompok. Iya, satu kelompok. Ini, Iya. ini leader, ada Kang Samuel leadernya. Ini wakilnya nih. Yang tadi udah ngatur-ngatur. Ada juga yang gini-gini tapi dari tadi diem. Ada yang Ya, paling udah. Ini udah di episode terakhir ya, Kang ya. Iya. Akhirnya juga beres juga. Beres, udah jam 9:30. Wah. Adios, ciao. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.